Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir warhamni wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini, puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga Gus Arya Wiradirjo dimanapun Anda berada, semoga Anda diberikan selalu panjang umur, sehat, walafiat, sentosa, dan banyak rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan rahmat serta diberikan segala sesuatunya ridhonya dari Nabi besar SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, Gus Arya Wiradirjo dimanapun Anda berada, kita akan mengungkap sejarah yang sangat besar sekali, yaitu memerangi para kesangyangan di daerah Indramayu. Salah satu pelopor untuk memerangi para kesangyangan tersebut adalah yaitu dari anak Eyang Prabu Siliwangi tersendiri. Salah satunya Eyang Prabu Siliwangi, salah satunya yaitu Mbah Kusangkan atau disebut Pangeran Cakrabuana, yang anak dari Subang Larang beserta juga dengan anak Ibu Ratu Mayang Sunda yaitu Raden Mumut yang disebut juga Raden Nyata atau disebut Buyut Nyata. Awal perjalanan memerangi para kesangyangan ini memang tidak dalam arti tidak secara singkat, karena pada saat itu banyak perjuangan, suka dan duka, banyak ala rintang yang sangat luar biasa. Memang pada kesempatan di hari ini kita bisa mengungkap bahwa yang sebenarnya banyak pengorbanan nyawa dari para jihad fisabilillah pada saat itu. Berikut juga banyak yang korban dari pihak para kesangyangan. Dua dari keturunan Eyang Prabu Siliwangi ini memerangi para kesangyangan di wilayah Indramayu itu salah satunya yaitu dari Ki Koang, Ki Brangbang, Nyi Rengganis, terus tak luput juga yaitu Pangeran Munjul, terus juga ada ikut serta dari beberapa balik layar dari Ki Gedeng Segerang, Ki Gedeng Lelea pada saat itu. Cuman beberapa kurun waktu, karena tidak peperangan pada saat itu, syiar Islam pada saat zaman seperti itu tidak mudah seperti zaman sekarang. Hanya cuma syiar Islam orang langsung bisa masuk Islam. Akan tetapi syiar Islamnya Mbah Kusangkan dengan Raden Mumut ini perjuangannya itu penuh onak dan duri, itu akan tetapi mengorbankan beberapa banyak nyawa pada saat itu. Nah, di sini kita akan mengisahkan yaitu pertemuan
Ibu Milah. Ibu Milah ini salah satu anak dari Anta Wahabu. Anta Wahabu itu salah satu Ki Gedeng Anjatan pada saat itu. Nah, pada saat itu Anta Wahabu dan Nyimas Holi ini adalah orang yang pada saat itu yang sangat diperangi karena masuk para kesangyangan. Ketika pertarungan dengan Raden Memet atau disebut Buyut Nyata, Ki Gedeng Anta Wahabu ini secara singkat ini sangat alot pertarungannya dengan Raden Memet, sehingga tidak mau tahu Raden Memet ini atau disebut Buyut Nyata ini menghajar Ki Gedeng Anta Wahabu. Anta Wahabu ini sangat sakti, yang sangat sakti mandraguna. Akan tetapi bisa dikalahkan dengan Raden Memet. Akan tetapi pada saat dalam arti memerangi Anta Wahabu ini mengalami kekalahan yang sangat luar biasa dengan pasukannya. Pada saat mau dibunuh, Anta Wahabu ini lebih baik mereka masuk Islam daripada dibunuh, karena kasihan dengan keturunan dan anak cucu serta masyarakatnya. Sehingga Ki Gedeng Anta Wahabu ini secara tidak langsung menyerah dan diislamisasi oleh Raden Memet. Akan tetapi pada saat itu Ki Gedeng Anta Wahabu ini mempunyai anak, yaitu Ibu Ratu Milah. Ibu Ratu Milah atau disebut Nyimas Ratu Mala Rokaya. Ibu Ratu Mala Rokaya ini disenangi sama Raden Memet. Nah, Raden Memet ini adalah anaknya dari Eyang Prabu Siliwangi dari Ibu Ratu Mayang Sunda. Jadi salah satu istrinya Raden Memet yang di Indramayu, keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi, menikahi Ibu Ratu Milah yang ada di wilayah Anjatan Utara. Kalau saat ini masih ada makamnya, yaitu karena ketak takluknya dari Anta Wahabu pada saat itu. Nah, sehingga Raden Memet ini mempunyai anak, yaitu Raden Hasta dengan Ibu Milah, atau disebut Sunan Pada. Sunan Pada saat ini makomnya ada di wilayah Gunung Karedok atau Cisaheng, atau berdekatan dengan Jati Gede. Pernikahan Raden Memet dengan Ibu Milah itu mempunyai banyak anak, yaitu Raden Hasta, Nyimas Romla Karoma, ketiga Nyimas Hasta, Nyimas Ipah atau Saripah. Nah, dari Sunan Pada ini menikah dengan Ibu Ratu Gilang Kencana atau Nyimas Aisyah. Nyimas Aisyah dengan Sunan Pada ini mempunyai anak Nyimas Ratu Hatin atau Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru, Ibu Ratu Gedeng Cukang Waru,
terus kedua Nyimas Gedeng Sari, ketiga Nyimas Gedeng Cukang Tomo, keempat Raden Absoha, kelima Nyimas Romlah Karoma, keenam Imas Sari Buyut Sendet. Nah, dari pernikahan Sunan Pada dengan Ibu Ratu Gilang Kencana ini mempunyai anak, yaitu Nyimas Ratu Gedeng Cukangwaru menikah dengan Eyang Prabu Gesanulun. Nah, ini awal asal muasal Eyang Prabu Gesanulun naik tahta di Sumedang. Jadi kembali lagi kepada sejarah peperangan antara Kesangyangan dengan syiar Islam dipimpin oleh Mbah Kusangkan dengan Raden Mumut. Itu Raden Mumut itu sehingga merintiskan atau mempunyai anak, terahnya langsung itu menjadi kerajaan Sumedang Larang. Nah, pada saat itu peperangan yang berlangsung, Eyang Prabu tapi Mbah Kusangkan itu menaklukkan sekitar 77 Ki Gedeng yang ada di wilayah Indramayu. 77 Ki Gedeng yang ada di wilayah Indramayu itu semua takluk dan tunduk kepada Mbah Kusangkan untuk masuk Islam dan untuk menjadi masuk kepada kepemerintahan di Kesultanan Cirebon Nagari pada saat itu. Sehingga kalau kita mau melihat sejarah yang sekarang, dari 77 yang ditaklukkan di wilayah Indramayu, itu sekarang makom aslinya itu ada di Gunung Sembung, di belakang makomnya Sunan Gunung Jati atau di belakang makomnya Mbah Kusangkan. Di situ para Gedeng wilayah Indramayu semua terkumpul sekitar 77 makom yang ada di Gunung Sembung, yaitu dari Ki Gedeng dari wilayah Indramayu. Nah, Ki Gedeng tersebut kita bisa sebutkan satu persatu, yaitu salah satunya Ki Gedeng Krangkeng, Ki Gedeng Junti, Ki Gedeng Dermayu, Ki Gedeng Pasekan, Ki Gedeng Balongan, Ki Gedeng Roya, Ki Gedeng Gabus, Ki Gedeng Hanang Haur, Ki Gedeng Anjatan Cilandak, Ki Gedeng Sukra, Ki Gedeng Taman Sari, Ki Gedeng Tugu, Ki Gedeng Lajer, dan selanjutnya itu adalah bibit asal muasal para Ki Gedeng yang ditaklukkan dahulu sebelum pada masuknya Wira Lodra ini masuk ke wilayah Indramayu. Karena para penggedeng-penggedeng tersebut sudah ada kepemerintahan masuk ke wilayah Indramayu yang tunduk pada saat itu, pada saat kepemerintahannya Pakungwati yang dipimpin oleh Mbah Kusangkan Cakrabuana. Jadi sebelum masuknya Wiralodra masuk ke Indramayu, para Ki Gedeng yang tersebut yang saya sebutkan sekitar 77 para Ki Gedeng tersebut semuanya itu makom dan pecandan, bukan makom dan makomnya semua ada di wilayah di Gunung Sembung. Nah, setelah ditaklukkan secara singkat, sebetulnya kalau kita sejarah panjang, kita tidak bisa diselesaikan antara sejarah ini kita sebutkan sama 1 jam atau 2 jam. Mungkin kayaknya sampai sehari semalam seperti itu. Sedulur dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan siang hari ini ada pemaparan sedikit sekilas, yaitu di mana pertemuan antara Raden Mumut dengan Nyimas Ratu Mila yang di Anjatan adalah betul adanya dan asli itu adalah menantu dari Eyang Prabu Siliwangi dari Ibu Ratu Mayang Sunda. Ibu Ratu Mayang Sunda dengan Eyang Prabu Siliwangi mempunyai anak Raden Mumut
menikah dengan Ibu Ratu Mila yang ada di Anjatan Indramayu. Jadi secara langsung keturunan dari wilayah Anjatan ini yang di Indramayu Barat adalah masih terah keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Beserta kenapa Sumedang sampai saat ini masih pada saat itu Indramayu juga masih termasuk dalam arti wilayahnya, karena di sini jelas Raden Memet ini mempunyai istri Ibu Ratu Mila. Jadi wilayah Sumedang ini dengan kita Anjatan itu memang satu wilayah, karena bapaknya atau buyutnya dari Sunan Pada ini yaitu mempunyai istri Raden Memet ini dari Indramayu, dari Anjatan. Jadi sekian dan terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.